Hero revamp pertama kita adalah Kimi, teman-teman. Jadi Kimi yang sekarang itu pasifnya agak sedikit berbeda ya, karena ya mungkin Kimi yang dulu itu kan bisa nembak sambil jalan kayak gini kan. Tapi bedanya Kimi yang sekarang kalau nembak dan energinya penuh, tembakan selanjutnya tuh di enhance. Jadi kayak tembakannya tembus lurus gitu loh. Dan bahkan ini jaraknya jauh banget teman-teman ya. Gue jadi penasaran, ya kan. Nah ini dia nih percobaan-percobaan gila gini. Gue jadi penasaran apa yang terjadi kalau seandainya gue taruh bot satu lagi di sini dan gue tambahin satu item yaitu adalah Malefic Gun. Apakah nanti range-nya akan bertambah? Logikanya harusnya akan bertambah. Untuk ambil belakang ya. Oke, sesuai dugaan. Itu doang yang pengen gue coba. Jadi intinya pasifnya udah ada yang namanya enhance untuk basic attack-nya. Yang dimana nanti Kimi basic attack-nya tuh bisa tembus. Tembus sampai belakang. Oh. Ya, jaraknya meningkat sih. Untuk skill pertamanya Kimi, dia kayak terbang dan dia nanti bakal memberikan misil-misilnya kepada target yang ada di areanya. Lompatnya ini menarik ya karena tuh dia bisa nembus tembok teman-teman ya. Jadi anggap kalian lagi nge-turtle gitu kan, kalian lagi nge-turtle, terus kalian disamperin sama musuh, kalian bisa kayak gini sebenarnya. Ini menjadi satu escape mechanism dari Kimi. Offense pun bisa, ya kan, dia misalkan maju kayak gini. Tapi menurut gua balik lagi karena Kimi ini marksman, jadi alangkah baiknya skill pertamanya ini digunakan untuk escape ya, untuk kabur teman-teman. Escape itu menyelamatkan diri daripada kalian menggunakan skill ini untuk maju ke depan dan alhasil malah menyerahkan diri kepada lawan kalian gitu loh. Lanjut untuk skill kedua Kimi. Skill kedua Kimi kan sebelumnya kayak nyerodot terus ngasih slow evac ya sama ngasih DPS gitu loh intinya. Nah tapi untuk sekarang karena skill escape Kiminya udah digabung sama skill satunya, skill kedua Kimi itu akan memberikan efek immobilize teman-teman. Seperti ini. Tuh. Ya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Tapi efek immobilize ini jatuhnya cocok buat Kimi, yang dimana Kimi ini juga tipikal marksman. Jadi marksman ini kan pasti bakal disamperin sama musuh kan. Anggapannya musuh tiba-tiba ngegeng di sini, terus kalian kayak gini, terus pas musuhnya diving, kalian kasih efek immobilize. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman notice itu energinya Kimi bertambah, ya kan, energi pasifnya bertambah. Seiring dengan skill keduanya Kimi ketika terkena ke lawan. Jadi semakin banyak lawan yang kena efek immobilize ini, semakin mudah Kimi untuk menggunakan pasifnya teman-teman. Ini dipikir-pikir pasifnya Kiminya lumayan juga ya, jadinya bisa di spam gitu loh. Tuh. Apalagi yang kalau misalkan udah momen-momen late game, wow, ini damage-nya bisa berkali-kali lipat. Jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada pemain Kimi tapi bikinnya Berserker's Fury gitu loh. Karena menurut gue, apalagi mainnya basic attack, sangat-sangat memungkinkan gitu loh. Nih, mau coba. Ya kan? Di enhance damage-nya. Tuh, critical-criticalnya keluar teman-teman. Jadi ya, kalau mau ngerank, hati-hati. Kimi bisa aja merajalela gitu loh. Ultimate-nya masih sama, dia melontarkan serangan, tapi bedanya ada efek sisinya. Jadi dia bakal nge-vacuum atau bakal nyedot ya lawan yang ada di sekitar lingkaran dari Kimi. Oh, tarik semuanya ya. Jadi ini bisa, menurut gue ya, bisa jadi poin plus, apalagi kalau misalkan marksman-nya nempel sama hero-hero tank yang crowd control. Jadi akan sangat terbantu tentunya untuk menciptakan combo, dan menurut gue ya Kimi sangat-sangat bisa digunakan baik di level MPL atau bahkan di level rank game sekalipun. Ya rank game seharusnya bakal rame sih untuk Kimi. Hero revamp selanjutnya yang tentu 14 hari juga nggak bisa dipakai di MPL teman-teman, Kimi dan Glue. Kalau Glue masih sama sebenarnya, ya kan, skill satunya masih sama. Dia juga kalau ngasih damage-nya dengan tipe yang sama gerakannya seperti ini teman-teman. Cuma bedanya ada di skill kedua dan ultimate. Jadi ultimate-nya sekarang itu udah nggak bisa langsung digunakan, melainkan kita harus memenuhkan stack dari glue-nya itu sendiri teman-teman. Jadi gue kasih damage bot, ya kan, biar nanti bisa gue tunggangi. Dan untuk skill keduanya, sebenarnya skill keduanya ini nih kayak ultimate lamanya. Dia intinya langsung ngeluarin anak-anakannya dan anak-anaknya itu akan ngefollow glue-nya. Skill ini sebenarnya bagus buat diving turret. Kayak gini teman-teman. Tuh. Seperti yang kalian tahu ya, kalau misalkan skill glue-nya ke depan, anak-anaknya bakal ada di depannya. Kayak gini. Apa yang terjadi kalau kena hero musuh? Ya kalau kena hero musuh sama aja sebenarnya. Cuma nambahin stack-nya si glue. Dan mempermudah dia membuka ultimate. Sebenarnya ini poin dari skill keduanya. Tapi kalau misalkan dikomboin, skill 1, skill 2 masih bisa apa enggak? Masih bisa sebenarnya teman-teman. Nah, dia langsung mencari kayak gini dan memudahkan glue untuk mengaktifkan ultimate-nya. Jadi intinya, revamp glue ini
Malah harusnya makin disenangi atau digemari para pemain XP laner. Karena untuk menciptakan pick off itu jadi lebih mudah gitu loh. Anggap kayak gini, kalian udah bisa ulti, kalian bisa tarik-tarikin lawan kalian. Kayak gitu. Ya menurut gua di level MPL sekalipun akan sangat kepake sekali sih. Karena di level MPL ya, ketika kalian butuh hero yang tebel, hero ngebadanin, dan di XP lane, ya udah pasti glue tuh opsional yang bagus gitu loh. Apalagi dengan glue yang sekarang, yang dimana dia sangat mudah sekali untuk mencari stack, tuh seperti ini, atau bahkan seperti ini, ya kan? Udah pasti glue bakal kepake banget teman-teman. Jadi perbedaan glue cuma ada di skill ultimate, cara pengaktifannya, dan skill 2-nya yang sedikit diubah. Gimana pendapat kalian tentang glue teman-teman? Selanjutnya ada Yi Xuanxin teman-teman, di mana Yi Xuanxin ini untuk pasifnya ada indikator baru gitu loh, indikator basic attack yang nantinya bakal kelihatan di bawah situ. Teman-teman bisa lihat ada logo pedang, berarti pasifnya ada di pedang. Lalu selanjutnya ada 2 tipe tuh, ada yang panah, ada juga yang pedang. Ini menandakan apa next basic attack dari Yi Xuanxin-nya teman-teman. Jadi untuk sekarang lebih kelihatan lah ya. Dan kalau menurut gue efek-efek kayak gini tuh buat ngebantu pemain Yi Xuanxin baru aja. Karena kalau pemain Yi Xuanxin lama kayaknya udah apal sih kapan dia harus pakai melee dan kapan dia harus pakai untuk yang range-nya, untuk yang panahnya gitu loh. Jadi menurut gue untuk pasif barunya dari Yi Xuanxin ini adalah untuk yang pemain-pemain baru yang mungkin masih bingung gitu loh, kapan Yi Xuanxin panah, kapan Yi Xuanxin melee atau pedang gitu loh. Nah, untuk efek barunya juga, Yi Xuanxin dulunya kalau tumbang dia akan memunculkan kapal kan teman-teman, atau turtle ship. Nah, tapi untuk sekarang di patch yang terbaru yang kita ketahui juga ini ultimate-nya sempat ada sedikit revamp atau adjustment. Jadi ketika tumbang, Yi Xuanxin tidak akan lagi mendapatkan yang namanya turtle ship. Jadi dia udah nggak dapetin kapal lagi teman-teman. Nah nanti kapalnya itu bakal didapatkan menggunakan ultimate. Untuk skill satunya sekarang ya Yi Xuanxin udah benar-benar kebal terhadap crowd control. Karena beberapa kali Yi Xuanxin masih terkena efek slow. Jadi untuk sekarang ya kan di patch terbaru intinya Yi Xuanxin udah benar-benar kebal crowd control. Untuk skill keduanya, ini juga mendapatkan buff teman-teman, yaitu yang pertama ya, dari segi slow effect-nya dulu nih, gue pengen bahas slow effect-nya. Yi Xuanxin yang dulu, ini berasa banget kalau lagi manah kayak gini, kayak gerakannya lambat banget, tapi sekarang slow effect-nya itu dikurangi dari 20% jadi 5%. Namun untuk damage yang ditingkatkannya ini, semuanya mau dari depan ke belakang, damage-nya sama teman-teman. Ya bisa kelihatan kan ini damage-nya 600, tuh 669, semuanya sama rata. Sebaris ya. Dan ini gue lihat-lihat panahnya Xuanxin emang jauh, jadi ya udah pasti akan sangat-sangat enak banget nih untuk di spam di rank games, terutama ketika pemain-pemain solo atau pemain-pemain trio yang gak percaya sama temennya, mau farming sendiri, mau gendong sendiri, menurut gue harusnya Xuanxin bakal jadi option. Lalu turtle ship-nya di mana? Turtle ship-nya ada di ultimate teman-teman. Jadi ultimate-nya ini ya kalau kita lihat dari cooldown-nya emang masih lama banget ya. Cuma sekalinya kita pencet ultimate, kita manggil turtle ship dan semua musuh di rumput di map itu ke reveal. Nah nanti setelah kita menggunakan turtle ship, ketika turtle ship-nya kita gunakan kembali, barulah efek ultimate lama Yi Xuanxin-nya itu keluar efek barunya teman-teman, yang dimana memanahnya itu lebih rame sekarang kayaknya ya, dan areanya pun lebih luas gitu loh. Tuh. Cuma ya kalau dari yang gue lihat tidak ada efek stun di sana. Tidak ada indikator kalau nabrak kapal itu terkena efek stun. Coba kita lihat teman-teman dengan patrol bot ya. Nah, patrol bot tidak akan berbohong kan? Oh, kena stun. Aman, aman. Oh, baru mau diprotes nih. Pemain-pemain di Xuanxin pasti pada marah-marah gitu loh. Karena, oh mana bang, kalau ditabrak kapal kan harusnya ke stun. Oh, untungnya ada stunnya, itu ada efeknya ya, ada indikatornya. Jadi harusnya masih aman teman-teman. Dan dengan ini Xuanxin menurut gua buff yang bisa diperdebatkan, sangat bisa diperdebatkan karena ultimate-nya. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir ultimate lamanya itu lebih bagus karena dia bisa steal untuk beberapa buff turtle lord, ya kan, steal itu mencuri maksudnya. Jadi menurut gue lemparin balik ke kalian, gimana menurut kalian para pemain Xuanxin dengan patch dari Xuanxin? Selanjutnya ada Valir teman-teman, yang dimana pasif untuk durasi damage ablaze-nya atau mungkin bakarannya kali ya, itu berkurang dari 4 detik jadi 3 detik. Tapi damage per detiknya teman-teman itu nyebelin banget. Kalau dari yang gue lihat ya, yang sebelumnya itu 0,6 dari maksimum HP target, ya 0,6% itu
ya menurut gue 0,6% dari maksimum HP target itu udah lumayan berasa gitu loh. Tapi sekarang jadi 1 ditambah 0,2% magic power dari maksimum HP target. So, kalau misalkan gue simpulkan, intinya Valir ini bagus buat ngelawan hero-hero yang tebel, hero-hero tanker yang punya HP tebal. Tapi di lain sisi, Valirnya juga harus punya magic power juga teman-teman. Apalagi untuk damage ledakan yang bisa diberikan dari si pasif Valirnya ini. Tuh, ya kan? Itu yang sebelumnya damage ledakannya 6% dari maksimum HP target, sekarang berubah sedikit dari 5 plus 1% magic power. Dan juga persenannya ini nanti bakal dihitung dari maksimum HP target. Dari yang bisa gue simpulkan intinya, Valir ini dari segi damage per secondnya dan damage burn-nya itu bakal berasa lebih sakit ketika lawan tebal HP-nya. Ya mungkin bikin item-item kayak Guardian Helmet, Curse Helm. Terus ya Valirnya juga harus bikin item magic karena untuk nambahin magic power yang ada di pasifnya teman-teman. Skill satunya juga di buff untuk kecepatan terbang Fireball-nya itu jadi jauh lebih cepat dari 11 menjadi 12 teman-teman. Dan sekarang ada efek baru teman-teman. Sekarang cooldown skill bisa dipengaruhi oleh pengurangan cooldown. Jadi kalau misalkan kalian bikin item-item seperti mungkin Wishing Lantern gitu ya, tujuannya untuk memberikan cooldown reduction, itu ya sekarang akan berpengaruh dengan cooldown dari si skill satunya Valir. Untuk skill 2 Valir juga mendapatkan buff teman-teman, yang dimana damage yang diberikan itu jadi jauh lebih tinggi. Dan tambahan magic powernya juga jauh lebih tinggi. Untuk ultimate-nya masih sama teman-teman, dia bakal nge-enhance untuk semua skillnya Valir. Dorongannya, bahkan burst fireball-nya. Cuma bedanya peningkatan damage dasar dari skill 1 dan skill 2-nya itu dihilangkan. Jadi ya intinya untuk enhance skill ultimate-nya masih ada. Cuma damage-nya bakal mengikuti aturan dari magic power yang kalian miliki, ya kan, dari item. Atau bahkan ya dari persenan yang tadi gue bilang gitu loh. Intinya Valir total buff sih. Bakal masuk option nggak untuk draft pick? Harusnya masuk. Apalagi buat ngelawan hero-hero yang tipe fighter pejalan kaki atau tanker-tanker yang jadi jungler gitu loh. Harusnya bakal kepake banget. Selanjutnya ada Leomord. Leomord juga mendapatkan buff yang menurut gue buffnya banyak banget. Nih gue sebutin satu-satu ya. Ketika menggunakan ultimate, Barbiel. Nah, Barbiel dipanggil. Lihat Barbiel speednya tadi dari 6 jadi 9. Ya ini menurut gua adalah salah satu gebrakan baru biar nanti Leomordnya nggak keburu ditendang sama Chow lah, diapa-apain sama musuhnya sehingga kudanya cuma jadi lewat doang gitu loh. Peningkatan hybrid defense-nya sebelumnya 30 sampai dengan 90, sekarang jadi 30 sampai dengan 110. Jadi intinya di level 12 ya teman-teman ya. Di level 12 ketika Leomord sedang menggunakan ultimate-nya, nih kita ambil contoh ya di sini. Physical defense dari Leomord itu 85, magic defense-nya itu 50 gitu loh. Nah sekarang ketika kita menggunakan Barbiel, ketika kita naik kuda, lihat peningkatan dari hybrid defense-nya itu 110 teman-teman. Sehingga membuat ya Leomord udah fokus ke item-item damage aja gitu loh. Movement speed yang didapatkan dari Leomord juga bakal meningkat teman-teman. Tuh, movement speed dari Leomordnya sendiri. Lalu untuk cooldownnya dari yang sebelumnya 35 sampai dengan 25 detik hanya menjadi 30 sampai 20 detik saja. Untuk peningkatan movement speed seketikanya tadi pas naik kuda ya, pertama kali naik kuda itu jadi 50%. Tuh, berasa banget. Tapi akan berkurang seiring berjalannya waktu. Durasinya tapi dikurangin teman-teman. Sebelumnya durasi naik kudanya Leomord itu 15 detik. Nah tapi sekarang cuma jadi 10 detik. Let's see, kita coba beli item cooldown reduction ya teman-teman ya. Kita beli item seperti Hunter Strike mungkin. Hunter Strike, Endless, ya kan. Lalu Great Dragon Spear juga ada cooldownnya di sana. Gua rasa 30% cooldown reduction bisa menjadi bahan percobaan kita. Coba kayak gini, ya kan. Jalan dikit aja. Berapa cooldown yang bakal dihasilkan setelah ini? 14 detik. Jadi kalian bisa bayangin kalian naik kuda 10 detik terus cooldownnya 15 detik ya kan. Setelah itu 15 detik kemudian kalian naik kuda lagi sehingga
Welcome back, Leomord harusnya bakal jadi option yang bagus banget mau di rank game atau bahkan di MPL. Gord mendapatkan adjustment. Yang pertama untuk basic attack-nya Gord itu tidak lagi bisa mengumpulkan pasif ya untuk true damage-nya si Gord itu sendiri teman-teman. Untuk skill pertamanya itu ada fitur baru yang dimana fiturnya ini akan memperlihatkan bagaimana pantulan dari Gord teman-teman ketika tidak mengenai siapapun. Kalau kena kan ya udah berhenti di situ gitu loh. Tapi kalau nggak kena dia bakal ada indikator di mana bolanya akan menuju ke sana. Jadi ya udah lebih gampang gitu loh untuk membidik skill ketika menggunakan Gord. Jadi kayak dipermudah aja lah intinya dengan gambaran seperti ini. Walaupun basic attack-nya Gord sekarang udah tidak bisa nge-trigger lagi teman-teman untuk true damage-nya, tapi skill 2-nya jadi makin mudah gitu loh. Karena jumlah penggunaan skill keduanya yang sebelumnya 13 sekarang jadi 16. Jeda penggunaannya juga dipercepat dari yang sebelumnya 0,3 detik jadi 0,25 detik. Sehingga membuat Gord akan sangat mudah untuk mendapatkan 2 kali true damage dengan 1 skill shot saja. Bahkan 3 kalau musuhnya bengong doang. Tapi kan kalau rank game sekalian nggak mungkin kan musuhnya bengong doang. Jadi gua rasa gua hitung 2. Karena ya ini terjadi kalau misalkan musuhnya benar-benar diem doang teman-teman ya. Sehingga akan semakin lebih mudah untuk nge-trigger pasif dari Gord, true damage dari Gord dengan skill 2 terbarunya nih, yang dimana ada peningkatan dari jeda penggunaannya. Sementara untuk ultimate dari Gord, wah ternyata lebar ultimate-nya sekarang ditingkatkan dari yang sebelumnya 0,6 jadi 0,8. Dan tentunya akan sangat mudah sekali untuk menciptakan true damage dari Gord ketika Gord menyatukan skill keduanya dengan Mystic Gust. Oh, teman-teman, Mystic Gust yang dimana sekarang 0,2 detik ya. Wah, ini sih berarti tentu akan sangat-sangat nikmat sekali untuk para pemain Gord. Nggak tahu sih, tapi Gord bakal kepake atau enggak ya di level MPL. Gua rasa kayaknya lebih memungkinkan Gord kepake di MPL dibanding di rank game sih, karena gua rasa di rank games kayaknya sekarang orang-orang lebih milih Cecilion sih dibanding siapapun. Main character dapat buff. Wah, ini buffnya menurut gua oke banget sih untuk digunakan kembali ya. Mau di level rank game 1 di MPL, Nathan bakal jadi option yang bagus banget teman-teman. Jadi emang sih Nathan ini awalnya atributnya itu dikurangin. Attack dasarnya dari 115 jadi 107. Tapi kalau teman-teman mau tahu pasif terbaru dari Nathan, ini lumayan chaotic sih. Jadi seperti yang kita tahu kan, basic attack dari Nathan ini kan 2 kali kan. Dia maju terus mundur gitu. Nah sekarang basic attack dari Nathan atau ya intinya serangan dasar dari Nathan itu akan mempertahankan pasif stack dari pasifnya si Nathan itu sendiri. Tuh. Jadi ketika pasif stacknya 6 tapi kita basic attack lagi. Ya udah, stacknya bakal 6. Berpengaruh nggak ke monster jungle? Berpengaruh. Berpengaruh nggak ke turtle? Berpengaruh. Wah, ini Nathan rotasi ini namanya nih. Ini jatuhnya ya Nathan tuh dapetin buff yang kayak Cici gitu loh. Cici kan kepake banget tuh di MPL. Ini calon-calon nih. Walaupun ya kita mengetahui ya bahwa Nathan ini power spec-nya rada lama, rada late game gitu loh. Jadi menurut gua fair-fair aja untuk ngebully Nathan di early game. Tapi ya kalau dia udah modal Holy Crystal gitu kan, udah jadi 3 item, wah kayaknya gak ada yang selamat sih kalau misalkan pasif stack-nya dimanfaatkan kayak begini teman-teman. Harusnya kayak Iron gitu nih yang seneng nih, yang suka main Nathan. Harusnya bakal seneng sih dengan buff seperti ini. Ya kalau Ironnya main juga sih, karena ada Kyo kan. Sementara untuk skill 1 skill 2-nya menghapus jeda setelah skillnya aktif. Jadi Nathan semakin lebih gampang ya untuk kabur ketika dia pasca menggunakan skill keduanya. Tuh, dia bisa langsung kabur, tapi efek dari interference-nya tetap berjalan gitu loh. Ini totally buff sih untuk Nathan. Selanjutnya, Clean mendapatkan buff juga teman-teman, yaitu adalah pasifnya, di mana damage basic attack yang diperkuatnya ini sebelumnya adalah 50 ditambah 120 total physical attack, sekarang jadi 150. Sehingga akan semakin lebih mudah untuk Clean memberikan damage dari early game ya harusnya. Karena 150 dari early game, dan nanti total dari 100% physical attack-nya itu untuk di late game-nya teman-teman. Sementara untuk ultimate dari Clean, sekarang itu startnya dari 2 detik. Tapi nanti di level 12, kayak gue sekarang di level 12, itu dia bakal maksimal 1 detik. Dan menurut gue 1 detik itu udah sangat-sangat singkat sekali ya. Lalu untuk pengisian waktu skillnya, itu yang sebelumnya dari 12 sampai 10 detik, sekarang jadi 10 sampai 6 detik saja. Granat maksimumnya cuma dikurangin, karena ya otomatis dengan cooldown yang sangat-sangat singkat seperti ini, akan sangat mudah gitu loh untuk nge-stack dari granatnya. Cuma efek slow-nya itu bertambah teman-teman. Tuh lihat, efek slow-nya yang sebelumnya dari 25% selama 1,2 detik, sekarang jadi 50% untuk 0,5 detik.
Mungkin ya bakal jadi pro kontra ya, karena efek slow-nya meningkat tapi durasinya makin sedikit gitu loh. Cuma kalian pikirin deh, kalau misalkan clean-nya punya orange buff, efek slow ini bakal berkali-kali lipat. Jadi menurut gua ini adalah buff yang lumayan oke untuk clean.